Selamat malam semuanya. Malam ini aku mau jelasin tentang desain pencahayaan buatan, khususnya untuk di rumah tinggal. Soalnya kan kita banyaknya ngedesain rumah tinggal nih gitu. Kenalan dulu, pencahayaan buatan itu adanya yang paling terkenal adalah lampu. Usianya udah lama banget, udah 100 tahun. Mungkin kita tahu yang mengenalkan lampu adalah si Thomas Alva Edison. Cuman sebenarnya sebelum itu pun ilmuwan lain juga udah ada yang menemukan lampu, tapi akhirnya hak patennya dapatnya di Thomas gitu. Sebenarnya lampu ini udah bagian dari kehidupan kita ya. Terus jenis-jenisnya tuh banyak banget. Bahkan yang membedakan jenisnya, prinsip pengoperasiannya, bahan yang digunakannya, sama efisiensi energinya. Nah, pembagiannya dulu nih. Jadi lampu itu sumbernya pasti dari listrik ya. Dia kebagi jadi dua, ada lampu pijar sama ada lampu lumen. Lampu pijar dan lampu halogen itu pada dasarnya sama, dia sama-sama lampu pijar. Lampu pijar itu kan berarti dari panas ya. Lampu ini tuh lampu pertama gitu yang ditemukan di dunia, udah lumayan nggak hits lagi lah gitu. Karena sifatnya yang panas, terus cahayanya juga redup, udah gitu dia gampang putus, bola kacanya juga gampang menghitam, kemudian dia boros listrik gitu. Karena ini kan lampu pertama yang ditemuin, jadi kayak wajar gitu. Tapi di luar itu kelebihannya adalah lampu pijar tuh murah, cuman sisanya tuh udah yang nggak bagus-bagusnya gitu. Lalu ilmuwan tuh nemuin lanjutannya namanya lampu halogen. Bedanya tuh di tengahnya tuh, di filamennya. Jadi kalau lampu pijar, dia bentuknya cuman kayak kawat. Tapi kalau lampu halogen, di dalamnya tuh ada tabung lagi. Karena lampu halogen itu ada tabung lagi yang diisi zat halogen, efeknya tuh dia lebih dingin. Jadi dia lebih lama lah gitu untuk putusnya, untuk panasnya gitu. Itu lebih lama, tapi di luar itu semua bentuknya dia sama dan kekurangannya juga mirip gitu. Nah, jadi kedua jenis lampu itu udah di-ban nih di Eropa karena dianggap tidak hemat energi. Jadi di sana tuh udah nggak boleh gunain itu lagi. Nah, sekarang kita pindah nih dari lampu pijar ke lampu lumen. Jadi lampu lumen tuh macamnya ada banyak. Sekarang kita ke lampu fluoresen dulu. Setelah ditemukan lampu pijar, akhirnya ditemukan lampu fluoresen yang masih awet nih sampai sekarang. Contohnya kita pakai di ruang tengah kita dan termasuk menyenangkan karena dia awet, dia cahayanya juga cukup, nggak panas-panas banget gitu. Punya jenis-jenis yang beragam, kayak wattnya banyak, panjangnya banyak, bentuknya juga macam-macam gitu. Jadi lampu fluoresen atau disebut juga lampu neon atau lampu TL ini lumayan disukai gitu, dipakai untuk rumah tinggal. Kemudian ada lampu merkuri, masih sejenis sama lampu fluoresen. Cuman dia lebih banyak digunain di bangunan-bangunan yang punya ketinggian tinggi. Kan kalau kita butuh buat gudang, buat showroom, pakai lampu TL tuh kurang terang. Tapi kalau pakai lampu merkuri dia tuh bisa sampai 10-20 meter. Kemudian ada lampu metal halida. Nah, lampu metal halida ini jarang sih dipakai di rumah, cuman dia disukai sama gardener karena dia punya cahaya yang bagus untuk tanaman gitu. Kemudian ada HPS dan LPS. Lampu HPS dan LPS ini for information aja, dia adalah lampu penerangan jalan yang kita sering lihat lah gitu. Kalau HPS itu high pressure sodium, jadi warna yang dihasilkan lebih temaram kayak orange gitu kan. Kalau yang low pressure sodium dia warnanya cerah putih, dan lampu ini tuh lebih disenangi sama astronom karena peneliti astronomi itu kan kalau mau neliti belahan bumi bagian mana, kalau dia tuh pakai HPS, spektrum warna yang dihasilkan itu red, green, blue. Sedangkan kalau pakai low pressure sodium, spektrum warna yang dihasilkan tuh beneran cuman putih gitu. Jadi nggak mengganggu penelitiannya para astronom. Nah, nextnya LED. LED ini lagi jadi bintangnya lah gitu di desain lighting saat ini. Dari segi watt dia bagus, dari segi cahaya dia bagus, dari bentuk juga dia bisa diberagamin, dari watt juga dia hemat gitu. Jadi saat ini lampu yang lagi cocok banget buat dipakai di mana-mana itu lampu LED. Bisa diambil kesimpulan bahwa untuk hunian yang paling sering dipakai antara lain lampu pijar, lampu fluoresen, sama LED. Nah, sekarang kita belajar nih sama-sama aplikasi lampu LED. Karena kita paling favorit kan pakai lampu LED. Ternyata aplikasinya tuh banyak banget. Antara lain ada downlight, linear LED, spotlight, step light, sama uplight. Downlight sendiri bentuknya tuh banyak banget, dari yang ukurannya kayak gimana juga macem-macem banget lah gitu. Terus sinarnya mau kayak gimana, mau warnanya apa, itu banyak banget pilihannya. Contoh nih, ini sebenarnya untuk penamaan lampu downlight itu beda-beda tergantung siapa yang memproduksinya. Tapi ini contoh-contoh yang umumnya aja. Pertama ada lampu downlight 35 derajat. Jadi
lampu ini tuh punya kemiringan 35 derajat. Dia itu enaknya nggak silau sama cahaya yang dihasilkannya rendah tapi tetap enak gitu untuk ruangan. Contoh di ruangan ini adalah di atas itu. Jadi lampu LED ini kan redup tapi pas gitu. Akhirnya mau nggak mau setiap ruangan tuh kalau mau pakai lampu downlight dia tetap butuh banyak titik gitu. Nggak bisa cuma satu, karena kalau cuma satu atau dua titik pasti kurang terang gitu. Nah, kemudian ada self downlight. Self downlight itu adalah lampu downlight yang ditaruh di furniture. Sama sifatnya juga kan dia nggak silau, cahayanya rendah. Tujuannya kan dia mau nge-highlight furniture yang ada di ruangan gitu. Nah, contohnya ini, dia mau nge-highlight si ini, perabotan ini, dan mau nge-highlight si guci-guci ini, akhirnya dia cukup pakai self downlight doang. Berapa titik, itu beneran di-adjust sama desainer. Nah, ini ada downlight dengan piringan, jadi maksudnya lampunya sih setitik tapi piringannya tuh gede gitu. Contohnya kita suka lihat di plafon-plafon lah gitu, lampu downlight dengan piringan ini. Dia lebih terang karena dari diameter lebih gede. Kemudian ada lampu downlight micro LED. Ini sama nih, fungsinya masih buat furniture juga. Tadi bedanya, kalau yang tadi tuh emang khusus lampu downlight untuk shelf, untuk rak. Kalau ini micro LED tuh lebih fleksibel sih, bisa dipakai buat apa aja gitu. Nah, kemudian ada lampu downlight yang bentuknya kotak. Kalau dari tadi kan kita lihatnya bulat. Nah, yang kotak ini macam-macam nih, ada yang kotaknya satu kemudian dimiringin, ada yang kotaknya dua, terus miringnya kebalik dan sebagainya. Kemudian ada downlight water spring. Ini dari segi bentuk sama, cuman dia bisa dipakai untuk di ruangan outdoor, bisa buat di daerah yang basah juga. Nah, ini lampu downlight trimless, jadi dia nggak ada piringannya, lebih mulus gitu. Nah, ini lebih cantik sih. Kayaknya efek dari bentuk-bentuk ini tuh lebih ke harga sih, yang mana yang lebih mahal, yang mana yang lebih murah gitu. Nah, lampu yang trimless ini dia bagus aja sih dipakai di mana-mana juga, mau di furniture bagus, di ruangan bagus gitu. Nah, yang kedua, lampu linear LED. Linear LED ini kurang lebih kebagi jadi 3. Nah, yang pertama ada strip light. Kita tahu ya strip light bentuknya panjang gitu, terus ada LED kecil-kecil gitu. Wattnya macam-macam juga dia. Nah, si LED strip light ini bagus buat ditaruh di bawah tangga, di selipan-selipan rak yang kayak gitu-gitu tuh oke. Kemudian ada neon flex. Neon flex itu kayak strip light tapi dibungkus lagi gitu. Kalau neon flex ini dia bagusnya buat kayak signage, terus atau nggak mainan-mainan kayak gini, di mana si titik-titik LED-nya tuh kita nggak mau gitu dia kelihatan. Jadi neon flex ini cukup menjawab kalau kita pengen taruh di kamar mandi gitu kan, pas pantulan ke keramiknya kita nggak pengen lihat ada titik-titik LED-nya. Jadi ini neon flex. Terus neon flex itu ada yang tadi, ini ada yang kaku banget, sama ada yang bisa melilitin gitu, jadi bisa dibentuk-bentuk lah. Kalau misalnya ada objek yang mau kita kasih lampu, kita bisa taruh pakai si neon flex yang lebih fleksibel bentuknya. Lalu ada lampu spotlight. Lampu spotlight juga bentuknya oke. Cahayanya nggak silau, tapi nggak redup juga, cuman dia agak boros listrik gitu. Lampu spotlight itu ada lampu spotlight yang ditaruhnya di ceiling, di plafon. Jadi tujuannya buat nyinarin objek tertentu yang ada di bawahnya gitu. Lalu ada yang bentuknya track. Agak susah sih, tapi secara bentuk dia lebih cantik. Kadang kalau track kayak gini satu mati, yang satunya hidup kan kurang bagus gitu, tapi dia dari segi bentuk lebih indah dilihat lah gitu. Yang terakhir ada spotlight yang ditaruhnya di dinding. Jadi pengaplikasiannya beneran bebas banget, dan jumlahnya juga beneran bebas banget, gimana desainer dan ambience apa yang mau diciptain dari ruangannya. Lalu ada lampu step light. Step light ini bentuknya ada yang bulat, kotak, terus ada yang kotak tapi tambah kaca. Ini contoh yang bulat nih, buat ditaruh di tangga, efeknya lebih ke ngarahin kita kalau mau lewat sebuah sirkulasi, dikasih sinar sedikit-sedikit aja dari tepi-tepi dinding. Nah, ini kalau kotak, literally karena hanya bentuk, jadi desain, based on design gitu. Yang bulat bisa dilihat di tangga, yang kotak bisa dilihat dari situ. Nah, ini yang kotak ada kacanya. Mungkin lebih ke desain juga, tapi ada pertimbangan kayak kalau yang ada kacanya nggak mau ada debu masuk gitu. Yang terakhir adalah lampu LED uplight. Uplight aja bentuknya ada macam-macam banget. Nah, lampu uplight ini sama tujuannya kayak lampu step light untuk mengarahkan sebuah koridor atau sirkulasi. Biasanya lampu uplight lebih waterproof gitu, bisa dipakai di dalam, bisa dipakai di luar. Terus wattnya cukup kecil aja. Nah, ini inner uplight. Tadi kan kalau uplight, tadi contoh yang tadi tuh uplight yang atasnya tuh kaca. Kalau yang ini tuh yang dalamnya agak menjorok karena pertimbangan outdoor dan enggak. Jadi lampu yang menjorok ke dalam ini lebih ditaruh di indoor tuh, kayak buat nyorot dinding.
Nah, ini contoh aplikasinya ya pada ruangan-ruangan di hunian. Ini ada beberapa titik warna kuning. Kita lihat nih efeknya, efek dan ambience ruangannya seperti ini. Kira-kira lampu apa aja nih yang dipakai. Jadi di yang atas, di yang lemari itu dia pasang lampu spotlight yang ceiling. Itu ada di atas tuh, warnanya putih. Agak nggak kelihatan sih di sini. Terus lampu yang nyelip di atas rak itu dia pakai LED strip, nggak usah pakai yang neon flag. Terus lampu yang kalau nyadar di bawah di atasnya gelas-gelas tuh ada yang terang, nah itu pakainya lampu ini, lampu downlight. Next lagi, ini contoh di ruang makan dan kitchen pantry-nya lah. Kita lihat ya, itu yang aku tandain kuning. Nah, yang ini dia pakai downlight. Di atas sofa tuh dia pakai downlight 3 biji gitu. Kemudian di atas mejanya di ceiling dia taruh spotlight 3 biji lagi. Kemudian di garden dia pasang spotlight tapi yang mounted 2 biji. Yang di atas bar dia pasang spotlight yang double tapi 3 biji juga gitu. Jadi sebenarnya dalam satu ruangan tuh kita bisa kombinasiin berbagai macam desain lampu dan ambience yang mau kita hasilkan gitu. Kalau kita mau desainnya agak redup-redup ya tinggal dikurangin. Sip, sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.